yang selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang sejarah dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyadari kolonialisme di India Barat, aku hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiring gila. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam Ngaji Seni Rupa. Sahabat-sahabat semua, tadi sayup-sayup kita dengarkan suara seorang tokoh bangsa ketika berpidato yang luar biasa menggugah semangat bangsa Indonesia. Beliau adalah seorang proklamator bersama Bung Hatta, dan beliau juga dikenal manusia multidimensi, multitalenta, dan kenyataan ini banyak diakui oleh para peneliti, para penulis, para sejarawan yang menulis tentang sejarah Indonesia modern, dan tentu khusus menulis tentang Bung Karno. Sahabat-sahabat semua, kali ini saya akan mengupas sedikit mengenai satu dimensi yang jarang dibahas oleh kebanyakan orang, dan juga publikasinya juga relatif jarang, yaitu sisi Soekarno yang lain, yaitu sebagai seorang yang memiliki elan vital di dalam dunia seni, dan khususnya seni rupa. Karena itu saya ingin berbagi mengenai narasi politik estetika Bung Karno. Sahabat-sahabat semua, Soekarno kita tahu adalah orang yang lahir dari pasangan bangsawan. Raden Sukemi, ayahanda Soekarno, adalah seorang ningrat Jawa, dan beliau adalah guru yang sangat berwibawa dan banyak membaca literatur-literatur asing zaman itu, terutama literatur Belanda. Karena itu, sekalipun dia seorang ningrat Jawa yang sangat akrab dengan budaya adiluhung, ya, dia juga seorang yang sangat rasional. Karena itu Soekarno terus didorong menjadi seorang rasionalis dan harus berpendidikan modern, dan akhirnya dia memperoleh gelar insinyur sipil dari THS, ya, Technische Hogeschool, tahun 1926. Kemudian dari seorang ibunda, ya, Ida Ayu Nyoman Rai, dia adalah seorang bangsawan dari Bali, dan dari sinilah Soekarno mendapatkan warisan seorang yang halus perasaannya, seorang yang emosionalitet, istilahnya Bung Karno sendiri. Dan Bung Karno memang pernah mengatakan, kepribadian saya adalah kepribadian campuran, yaitu rasionalitet dan emosionalitet. Dan emotion, saudara-saudara tahu, adalah luapan rasa hati. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa di satu sisi Soekarno seorang rasionalitet yang betul-betul mengeksplorasi pemikiran dan merenungkan segala sesuatu, maka dia juga dikenal sebagai seorang ideolog, atau menurut saya dia juga sangat layak disebut seorang filsuf karena terbukti dia menggagas dasar negara Pancasila. Sahabat-sahabat semua, satu dimensi yang jarang sekali diungkap ke publik, dan bahkan di dalam publikasi juga masih relatif jarang, yaitu dimensi pandangan-pandangan kesenian, pandangan-pandangan estetika atau visi keindahan Soekarno yang masih sangat jarang diteliti oleh orang. Dan hari ini saya akan bercerita tentang itu. Kita tahu bahwa politik estetika Soekarno pada saat beliau telah menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama
maka beliau atau Bung Karno mendasarkan proses bangsa Indonesia ini menuju bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar, maka dia didasarkan pada idealisme, pada latar belakang sejarah yang monumental, karena Soekarno selalu berpidato mengagung-agungkan kebesaran sejarah bangsa masa lalu, kebesaran Sriwijaya, kebesaran Majapahit, kebesaran Prambanan, kebesaran era Borobudur, itu selalu dijadikan ungkapan-ungkapan untuk membangkitkan perasaan cinta kepada bangsa Indonesia. Dari sinilah Soekarno memulai merancang suatu ide-ide pembangunan, terutama kota Jakarta yang dikenal sebelumnya sebagai Batavia, kota yang dianggap penting oleh kolonial Belanda karena memang disitulah pusat pemerintahan dan pusat ekonomi untuk negara jajahan di timur. Soekarno ingin merubah citra kota kolonial bertransformasi menjadi kota modern dengan didasarkan oleh ide-ide besar Soekarno. Salah satu atau beberapa contoh yang bisa kita lihat yaitu pembangunan monumen nasional yang dengan kegigihan dan elan vital Soekarno untuk strategi simbolik, ya, untuk adanya satu simbol tentang imajinasi historis dan imajinasi geografis letak Indonesia dalam posisi silang, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Dan yang berikutnya adalah monumen yang lain yang tidak kalah menariknya, yaitu monumen Selamat Datang, lalu monumen pembebasan Irian Barat, lalu kemudian ada monumen Dirgantara, termasuk bangunan-bangunan fisik, misalkan Hotel Indonesia, Gedung Pola, terus kemudian Jembatan Semanggi, dan juga yang paling menggetarkan pada saat itu, sahabat-sahabat, yaitu Gelora Bung Karno. Kita tahu bangunan-bangunan besar saat itu, yang saat itu memang menjadi satu kebanggaan nasional karena Indonesia negara yang belum lama merdeka tetapi sudah menjadi pusat perhatian dunia. Soekarno selalu meletakkan diri bangsa Indonesia dan dia sendiri dalam posisi poros. Poros dalam arti ini duduk di tengah karena memang dia mengimajinasikan satu konsep sebagai orang Jawa, yaitu 4 kiblat 5 pancer. Jadi 4 kiblat 5 pancer. Dan pancer di situ adalah imajinasi Soekarno sebagai aksis mundi, pusat semesta, pusat energi. Dan itulah yang kemudian secara simbolik juga ada di dalam monumen nasional. Sahabat-sahabat semua, Soekarno selalu membuat bangunan-bangunan yang bersifat monumen. Tidak hanya monumental fisiknya, tetapi juga monumental maknanya. Monumen bagi Soekarno pengertiannya adalah bangunan-bangunan yang akan dikenang sepanjang masa, seperti halnya Prambanan, Borobudur, dan termasuk dia kemudian menciptakan bangunan-bangunan yang sampai hari ini dikenang. Ya tentu kita bisa melihat semacam Monas, kemudian Gelora Bung Karno, dan kemudian termasuk Masjid Istiqlal yang berdiri megah di dekat Monumen Nasional. Hal demikian tidak lain dan tidak bukan karena Soekarno memiliki jangkauan ke luar, karena dengan diciptakanlah bangunan-bangunan monumental itu, maka visi kebangsaan bangsa Indonesia menjadi terus bergelora di sepanjang masa. Sahabat-sahabat semua, di lain itu Soekarno juga seorang yang memiliki pandangan poros, ya. Tapi juga sekaligus dia seorang yang memiliki kesadaran divergensi.
Kesadaran divergensi adalah kesadaran yang mendorong perubahan-perubahan, yang selalu mencari hal-hal yang baru, dan selalu memberikan satu perspektif yang jarang dipikirkan orang lain. Dan memang Soekarno dalam hal ini menciptakan banyak hal, mulai dari bangunan, lalu kemudian seni, kemudian lalu termasuk batik dan seterusnya. Itu banyak sekali diperhatikan oleh Soekarno. Sahabat-sahabat semua, kita tahu bahwa keindahan yang dikonsepkan Soekarno atau visi estetika Soekarno itu lalu berimplikasi secara praksis dalam pembangunan di kota Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Dan di Indonesia itu selalu dikaitkan dengan apa yang disebut dengan national pride. Jadi Soekarno tidak suka membangun sesuatu yang nyelekutis, yang tidak memiliki efek pada national pride. Dan itulah yang kemudian dia selalu menantang pada seniman-seniman zaman itu untuk mewujudkan visi-visi keindahan atau visi estetika Soekarno dalam rangka simbolisasi, yaitu politik simbolisasi kebesaran bangsa Indonesia. Sahabat-sahabat semua, inilah yang menurut saya menarik dan perlu digali, perlu dikaji, dan kemudian juga implikasi yang lain dari itu. Dia sangat akrab dengan para seniman, kemudian seniman itu selalu diajak ngobrol, istilahnya itu seniman itu diwongke, itu menurut pengakuan Pak Edi Sunarso, pematung yang sangat dekat dengan Soekarno, bahwa Soekarno bukan hanya seorang yang visioner, tetapi juga seorang patron, seorang yang melindungi, seorang yang mendorong, seorang yang membombong, seorang yang memfasilitasi, dan seorang yang merawat seni Indonesia. Terbukti selama beliau menjadi presiden, banyak koleksi yang beliau kumpulkan dan kemudian itu dipasang, dipresentasikan di Istana Presiden. Dan disitulah dia mengimajinasikan hadirnya sebuah Galeri Nasional Indonesia atau Museum Nasional Indonesia yang memperlihatkan capaian-capaian ciptaan-ciptaan anak bangsa. Dan Soekarno dalam hal ini luar biasa. Dia kemudian bertindak menjadi seorang PR, public relation untuk seni Indonesia. Ketika ada tamu asing datang, ya beliau selalu menjelaskan lukisan-lukisan yang terpasang di istana, baik di Istana Merdeka, Istana Bogor, dan seterusnya. Dia sangat bangga untuk mendiskusikan seni ciptaan seniman-seniman Indonesia. Karena itu jangan heran kalau kemudian Istana Presiden itu kemudian membukukan koleksi-koleksinya, ini luar biasa, yang dimulai dari pelukis Dolah, disusun oleh pelukis Dolah, saat itu menjadi pelukis istana. Kemudian setelah Dolah tidak menjadi pelukis istana, diteruskan oleh Lee Man Fong dan Lim Wasim. Ya, kemudian disitulah buku koleksi Presiden Soekarno menjadi suatu magnum opus, suatu data yang luar biasa untuk dunia seni rupa khususnya. Nah, bayangkan kalau tidak ada presiden visioner seperti Soekarno, saya kira kita akan kehilangan banyak karya-karya maestro, karya-karya masterpiece ya, yang luar biasa sebagai sebuah jejak sejarah perkembangan seni rupa modern Indonesia. Soekarno memiliki visi estetika yang romantis, visi romantis yang moi indi. Artinya di situ adalah moi indi sebagai sebuah fakta geografis, di mana disitulah sebagai sebuah anugerah Tuhan yang kemudian disyukuri dan kemudian dijadikan modal sosial, yang kemudian itulah yang selalu dibanggakan ketika dia berpidato di depan rakyatnya. Kita tahu dan kita sangat sadar dunia saat itu adalah dunia yang sedang perang dingin, sehingga Soekarno harus berada di tengah
dan membawa rakyatnya selalu bangga pada apa yang ada, terutama selalu bangga kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia. Dan itulah yang diwariskan Soekarno melalui dunia seni. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat, bangsa yang mendunia, bangsa yang harus berbicara di fora internasional. Dan Soekarno telah memberikan teladan yang luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!